Ayah, bagaimana keadaanmu, Ayah? Ayah, Dasar orang tua bangka. Kamu cukup didih juga. Tuan muda. Baru saja. Orang yang muncul di pintu masuk. Siapa dia? Ayah, Itu ibu saya. Istri Direktur Gu Corporation Pharmaceuticals. Kamu berani menyentuhnya, saya pastikan akan membunuhmu. Tidak. Tuan muda tolong, jangan salah paham. Saya mengira dia orang lain. Saya tidak akan pernah berani tidak menghormati istri direktur. Wenli sudah lama meninggal dalam kebakaran itu. Tidak ada sisa jasadnya yang tertinggal. Wanita itu tadi. Dia baru saja. Terlihat seperti dia bukan. Nah begitu baru benar. Saya beritahu kalian semua, sadar diri. Jangan biarkan saya melihatmu lagi. Tuan muda. Tuan muda. Saya sudah melompat turun. Pembayaran konstruksi. Bisakah Anda memberikannya kepada kami sekarang? Kamu mau uang begitu? Berikan padanya. Meminta uang itu mudah. Ini. Apakah itu cukup? Terima kasih Tuan muda. Ini adalah pembayaran konstruksi semua orang. Kalian sampah. Kalian hanya pantas berlutut dan memungut uang. Si Kang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu. Kenapa ibu di sini? Bukankah ayah masih menunggu ibu di atas? Ayo kita naik dulu. Aku khawatir kamu diganggu. Jadi aku bergegas datang. Aku tidak menyangka bahwa kamulah yang menindas orang lain. Nanti ayahmu akan memberimu pelajaran yang setimpal. Ibu saya tidak menindas orang-orang buruk rupa itu. Orang buruk rupa itu yang menindas saya. Lihat pakaian saya jadi kotor semua. Si buruk rupa. Kalau begitu saya pasti salah. Bagaimana mungkinkah yang menjadi si buruk rupa? Berhenti membantahku. Aku yang melahirkanmu. Apa aku tidak cukup mengenalmu? Baiklah ibu. Berhenti bicara, ayo pergi. Ayo naik. Wenli. Suara dan siluetnya, keduanya terlihat seperti Wenli. Seandainya saja aku bisa melihat, di tempat tanggal lahir itu, rada itu, akan sangat bagus. Ayah, ayo cepat pergi. Uangnya sudah ada di sini semua. Go Corporation Pharmaceuticals ini. Aku merasa mual berada di sini 1 menit lagi saja. Lihat hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Menunggak upah pekerja migran dan menyerang seorang gadis. Memukulnya dengan keras. Sekarang videonya telah tersebar ke internet. Ini semua adalah kecaman terhadap Gu Corporation Pharmaceuticals. Ibu, bukankah ini hanya masalah kecil? Ayah mengeluarkan sedikit uang untuk menangani media, dan masalah ini akan segera berlalu bukan? Diam. Wenli, jangan marah lagi. Zikang juga tidak salah. Itu hanya masalah kecil. Bisa diselesaikan dengan sedikit uang. Kamu seharusnya tidak terlalu memanjakannya. Kita akhirnya berhasil membangun perusahaan. Hingga ukuran ini. Jika saat ini berita negatif tersebar, dampaknya akan buruk. Wenli, dengan formula rahasia keluarga Ji milikmu, ditambah ketajaman bisnis saya, posisi perusahaan di industri ini, status, tidak akan tergoyahkan oleh masalah sekecil itu. Ini bukan hanya untuk perusahaan. Aku juga tidak akan membiarkan si Kang melakukan hal seperti itu. Aku akan meminta seseorang menyiapkan konferensi pers. Kamu pergi secara pribadi dan undang ayah dan anak itu ke sini. Minta maaf kepada mereka di depan umum. Apel, kamu ingin saya meminta maaf kepada orang-orang rendahan itu? Kamu tidak mau pergi, benarkah? Kalau begitu mulai sekarang, jangan panggil aku ibu. Ayah,
Dengarkan ibumu. Tempat macam apa yang kamu tinggali ini? Tidak heran kamu bau kemiskinan. Siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku? Kamu tidak diterima di sini. Mengambil uang membuatmu merasa hebat. Jika saya tahu lebih awal, saya akan menyiksa kalian berdua sedikit lebih lama. Kamu, Tuan muda, kita sudah impas. Tolong biarkan kami pergi. Kamu pikir saya ingin datang ke daerah kumuh kalian ini jika videonya tidak diunggah ke internet dan ibu saya memaksa saya untuk meminta maaf? Saya akan merasa jijik hanya dengan melihat kalian. permintaan maaf seperti ini darimu. Kami tidak terima. Keluar. Konferensi pers besok. Jika kamu tidak berani muncul, saya akan mencari seseorang untuk merobohkan kandang anjing kalian ini. Konferensi pers Gu Corporation. Maka Nyonya pasti juga akan hadir. Apakah aku kemudian punya kesempatan untuk melihatnya? Tuan muda, kami pasti akan datang. Pasti datang. Orang tua, kamu tahu apa yang baik untuk dirimu. Belajarlah dari ini. Kamu. Ayah, kenapa saat mereka bilang, mereka menindas kita, tapi saat mereka bilang minta maaf, kita masih harus menurut? Kenapa kita harus menurut? Aku tidak mau pergi. Kita sebaiknya belum memberitahu Ziyuan dulu. Jika aku benar-benar salah, dia akan kecewa. Baiklah. Aku dengar kejadian ini telah sangat memengaruhi Gu Corporation Pharmaceuticals. Ayah takut jika ini terus berlanjut, mereka akan tetap datang dan membuat masalah bagi kita. Rasakan itu, alangkah baiknya jika mereka... Hanya satu orang yang bisa menghadiri konferensi pers. Ikutlah dengan saya. Siapa di antara kalian yang akan ikut? Aku pergi. Aku pergi. Ayahku sedang tidak enak badan. Dia bisa duduk di bawah saja. Ziyuan, mereka mengundang kita ke sini untuk meminta maaf. Kamu harus bersikap lebih baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Di mana ayahku? Jika kamu ingin melihat ayahmu, maka bersikaplah patut. Kamu jelas tidak datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya ingin membersihkan nama Gu Corporation Pharmaceuticals dari reputasi buruknya. Bekerja samalah dengan patuh. Jika tidak seumur hidupmu, jangan pernah berpikir untuk melihat orang tua itu lagi. Gu Zikang, apakah kamu tidak punya orang tua atau saudara? Kamu melakukan segala macam perbuatan jahat. Tidakkah kamu takut keluargamu akan menerima pembalasan? Siapa yang bilang ayah saya Gu Yanshang? Apapun yang saya lakukan, ayah saya bisa menyelesaikannya untuk saya. Pengalaman seperti ini yang saya miliki adalah sesuatu yang orang miskin sepertimu tidak akan pernah bisa iri seumur hidup. Bekerja samalah dengan patuh. Naiklah. Semuanya mengenai Gu Corporation Pharmaceuticals, konferensi pers tentang insiden penyerangan. Sekarang dimulai. Saya dengar hari ini Gu Corporation Pharmaceuticals akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Gu Corporation Pharmaceuticals menunggak upah pekerja migran dan bahkan sengaja melukai mereka yang menuntut pembayaran. Mengenai hal ini, Direktur Gu, apakah Anda punya penjelasan? Sepertinya informasimu masih belum cukup akurat. Pikirkanlah, Gu Corporation Pharmaceuticals adalah perusahaan besar. Hanya 1 juta. Sepertinya tidak perlu gagal bayar, bukan? Sebaliknya ada beberapa kontraktor yang menggelapkan upah pekerja migran, memutarbalikkan fakta, dan bahkan memimpin kerusuhan. Gu Corporation hanya mengusir para pembuat onang. Itu terdengar seperti pembelaan diri, bukan? Ayah, apakah kita benar-benar harus mengakui kesalahan hanya untuk menyelamatkanmu? Hari ini, Gu Corporation Pharmaceuticals tidak meminta maaf kepada siapapun. Beberapa orang memutarbalikkan fakta, memimpin kerusuhan, menyebabkan harga saham Gu Corporation jatuh, dan reputasi rusak. Orang-orang ini harus meminta maaf kepada Gu Corporation Pharmaceuticals. Nona Lin, giliranmu.
Apa yang terjadi hari itu sepenuhnya adalah kesalahanku sendiri. Aku sengaja membuat masalah karena menginginkan lebih banyak uang. Ayahku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tuan Muda Gu, kamu melakukan hal yang benar. Kalian semua mendengarnya bukan? Dia mengatakannya sendiri. Kamu harus merekam ini dengan jujur untuk saya. Laporkan dengan jujur. Dan pulihkan ketidakbersalahan Gu Corporation. Saya tidak menyangka seseorang yang begitu muda bisa begitu jahat. Tuan Muda Gu benar memukulnya. Orang seperti dia harus dipukuli sampai mati. Ingat ini. Sampah harus tetap berada di tempat sampah. Tetaplah di sana. Jangan pernah bermimpi untuk melawan kami orang kaya. Karena keegoisanmu, harga saham Gu Corporation Pharmaceuticals jatuh, memengaruhi ribuan karyawan biasa. Tidakkah nuranimu tersentuh? Apakah dia punya hati nurani? Hati nuraninya sudah dimakan anjing sejak lama. Dia menggelapkan begitu banyak uang, tapi dia masih memakai pakaian murah seperti itu. Apakah dia sangat pandai bersandiwara? Atau dia mencari simpati? Saya pikir dia hanya mencoba membuat semua orang mengasihaninya, merasa kasihan padanya. Saya benci orang seperti ini yang memutarbalikkan benar dan salah, merusak citra perusahaan yang baik. Semua orang harus mengutuknya. Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Berhenti. Ibu, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Kami tidak butuh kamu di sini, bersikap munafik. ibu. Apakah ibu baik-baik saja? Ibu saya dengan baik hati menolongmu berdiri, tapi kamu justru mendorong ibu saya. Dia benar-benar orang yang tidak tahu sopan santun. Rendahan, kamu sudah tahu cara menulis laporannya sekarang kan? Tuan Muda Gu tenang saja, wanita ini serakah akan uang dan korup secara moral. Setelah kita kembali, kita pasti akan melaporkan faktanya dengan jujur. Ayo pergi, kembali dan tulis artikelnya. Anak ini terlihat sangat familiar. Jika si Yuanku tidak meninggal, dia seharusnya sudah sebesar ini juga. Si Kang, aku yang tidak berdiri dengan stabil. Cepat beritahu para wartawan untuk tidak menulis omong kosong. Ibu terlalu baik. Dia sudah mengakui bahwa dia serakah akan uang dan menyebabkan masalah. Kenapa ibu masih membelanya? Karena dia sendiri yang mengakuinya. Maka si Kang tidak melakukan kesalahan apapun. Berhentilah mengkhawatirkannya. Saya akan membantumu kembali ke kamar untuk beristirahat. Ayo pergi. Tuan Muda Gu, bisakah kamu melepaskan ayahku sekarang? Si Kang, apa yang telah kamu lakukan? Sudah kubilang untuk meminta maaf. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apakah kamu menangkap ayahnya? Apakah itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain mengakui hal-hal itu di depan para wartawan? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Saya tidak menangkap siapapun. Semua yang dia katakan tadi adalah sukarela. Jika kamu membuat masalah, untuk saya lagi. Nyonya, putramu lah yang pertama kali menunggak upah kami. Dan ketika masalah membesar, dia menangkap ayahku, memaksaku untuk menanggung kesalahan. Lepaskan tanganmu. Katakan padaku jika kamu melakukan kesalahan. Ibu, saya tidak memecahkan cangkir itu. Saya tidak mau disalahkan. Si Yuan, aku tidak ingin berdebat soal hal-hal ini denganmu. Aku menyerah. Aku tidak bisa melawan orang seperti kalian, orang kaya itu. Tapi aku mohon lepaskan ayahku. Dia sudah tua. Dia tidak akan kuat menahan siksaan seperti ini. Nah, ada apa denganku? Mengapa saat aku melihatnya, rasanya seperti melihat si Yuan saat masih kecil? Mengenai masalah ini, si Kang yang salah. Ibu sebagai ibunya meminta maaf kepadamu. Ibu, bagaimana ibu bisa meminta maaf kepada orang seperti ini? Meminta maaf. Diam. Kamu bawa aku menemui ayahnya sekarang.
Saya pribadi yang akan meminta maaf untukmu, anak durhaka. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang salah denganku? Ini gawat. Si Yuan. Apakah ada orang di luar? Buka pintunya. Aku harus pergi mencari putriku. Buka pintunya. Buka pintunya. Si Yuan. Si Yuan. Si Yuan. Tolong jangan lakukan hal bodoh demi ayahmu. Melakukan hal bodoh. Kita sudah sampai, tepat di dalam sini. Ayah, ayah, Ini lantai 10. Apa dia sudah gila? lihat kekacauan yang kamu buat. Jika sampai ada yang meninggal, tidak ada yang bisa menolongmu. Wenli, jangan khawatir. Saya di sini. Kamu tidak boleh membelanya. Alasan dia menjadi seperti ini sekarang adalah karena kamu memanjakannya sejak kecil. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menyelesaikan masalah apapun untuknya lagi. Jika tidak, saya akan menarik formula rahasia keluarga Ji dan meninggalkan keluarga Gu. Ibu. Wenli. Di dunia ini, memang ada hati yang tidak bisa dihangatkan. Ayah, kenapa saya merasa ibu lebih menyukai Lin Xiwan? Seolah-olah Lin Xiwan adalah putri kandungnya. Siapa nama gadis itu tadi? Lin Xiwan. Ayah, apakah ayah mengenalnya? Bagaimana dengan ayahnya? Siapa nama ayahnya? Sepertinya namanya Lin Yang. Ayah, ada apa? Saya baik-baik saja. Saya hanya sedikit lelah. Kamu keluarlah duluan. Saya akan beristirahat sebentar. Baiklah ayah. Kalau begitu ayah duduklah sebentar. Saya akan mencoba membujuk ibu lagi. Zikan. Ada apa ayah? Dengarkan baik-baik. Kamu sama sekali tidak boleh memberitahu ibumu siapa nama mereka. Dan jangan biarkan mereka bertemu lagi. Kenapa? Kamu baru saja melihat apa yang terjadi. Ibumu demi kedua orang itu memarahimu dengan keras dan ingin berpisah dariku lagi. Kedua orang itu hanyalah kutukan bagi keluarga kita. Jika kita membiarkan mereka bertemu lagi, saya takut keluarga kita akan hancur. Ayah, apa yang ayah katakan masuk akal. Sejak dua orang itu muncul, tidak ada satu pun yang berjalan lancar bagi saya. Kita keluarga beranggotakan 3 orang, hidup dengan sangat sempurna. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan sampah mengganggu hidup kita. Mengganggu hidup kita. Ayah jangan khawatir. Saya akan pergi sekarang dan mengawasi mereka berdua. Saya benar-benar tidak akan membiarkan ayah dan anak itu melihat ibu lagi. Saya ingin melihat seberapa keras kehidupan kalian berdua. Sebenarnya, Si Yuan. Si Yuan. Di mana kamu? Si Yuan. Kamu sama sekali tidak boleh terluka. Si Yuan. Si Yuan, apakah kamu di dalam? Kamar istri direktur. ibu jangan marah lagi. Ibu, ayah mendengar ibu bilang ingin pergi. Dan ayah sangat sedih. Saya sudah mengirim orang untuk mencari ayah dan anak itu. Jika mereka baik-baik saja itu yang terbaik. Tapi jika terjadi sesuatu pada mereka, dosamu. Ibu sebagai ibumu akan membayarnya dengan nyawaku. Ibu, apa yang ibu katakan? Keamanan hotel mengatakan, tidak ada yang meninggal di lantai bawah. Tidak apa-apa, saya akan pergi secara pribadi dan meminta maaf. Berapapun uang yang mereka inginkan, saya akan memenuhinya. Tidak perlu, begitu mereka ditemukan. Saya sendiri yang akan pergi ke rumah mereka dan meminta maaf. Ibu adalah istri direktur. Bagaimana mungkin ibu meminta maaf? Siapa yang menyuruhku melahirkan anak sepertimu? Ibu saya. Cukup. Rapat pengembangan obat baru akan segera dimulai. Pergi beritahu para pemegang saham. Saya akan berganti pakaian
dan segera ke sana. Saya tidak akan memberimu kesempatan untuk membingungkan ibu saya. Aku mohon ampuni ayahku. Dia sudah tua. Dan tidak bisa menahan kekacauan seperti ini. Siuan. Benarkah itu kamu? The film was translated and narrated by M Media. Bantu saya memeriksa ayah dan anak yang diganggu si Kang di konferensi pers hari ini. Saya ingin semua informasi mereka. Kak Yong. Siuan, aku bersedia menggunakan sisa hidupku untuk menukar kalian berdua agar tetap hidup di dunia ini. Sial, mengapa kamu tidur di sini? Tanda lahirmu sangat indah. Aku akan mengingat tanda lahir ini selamanya. Aku masih bisa menemukanmu di kehidupan selanjutnya. Maka di kehidupanku selanjutnya, aku akan tetap menunggumu menemukanku. Nyonya, Kenapa kamu ada di sini? Rapat penelitian dan pengembangan, bukankah akan segera dimulai? ya semua orang sedang menunggumu. Ayo pergi. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu duluan saja. Saya akan segera menyusul. Keluarlah. Apakah dia benar-benar Wenli? Dia sekarang adalah istri Direktur Gu Corporation Pharmaceuticals. Tidak. Dia adalah Wenli. Dia adalah istri Lin Yongku dari 18 tahun yang lalu. Putranya bernama Zikang. Siuan dan Zikang. Zikang adalah putraku. Lihat dirimu sekarang. Miskin. Cacat. Tidak punya apa-apa. Tapi Wenli adalah istri orang terkaya di kota ini. Dipuja oleh semua orang, Zikang adalah tuan muda Gu Corporation yang pertama. Masa depannya tidak terbatas. Dan saya memberikan semua ini kepada mereka. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Jika bukan karena kebakaran saat itu, Jika saja kebakaran itu tidak terjadi, kamu hanya akan menjadi karyawan. Selama 18 tahun ini, paling banter kamu hanya akan hanya mendapatkan peran sebagai kontraktor. Apa bedanya? Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, apa yang bisa kamu berikan kepada mereka, itu bahkan tidak 1/10 sempurna dari milikku. Saya beritahu kamu, Wenli adalah keturunan dari tabib bijak keluarga Ji. Hanya saya yang bisa memaksimalkan nilainya. Mengikuti sampah sepertimu. Dia bukan siapa-siapa. Wenli tidak akan peduli dengan itu. Begitu pula putraku. Jadi kamu berniat secara egois mengungkapkan dirimu kepada mereka dan membuat mereka pindah dari villa besar itu. Gubuk lumpur kecilmu. Untuk menderita kesusahan bersamamu begitu. Wenli mengira kamu sudah lama meninggal. Zikang juga tidak tahu bahwa dia memiliki ayah yang tidak berguna. Kamu hanyalah orang tambahan. Yo, Jika kamu tidak ingin putrimu mati, maka menghilanglah selamanya. Direktur gue, ini adalah ketidakmampuan saya. Saya membiarkan satu orang selamat. Jika Nyonya mengetahui hal ini, seseorang yang seharusnya sudah lama mati, seharusnya tetap berada di tempat orang mati berada. Ya, saya akan segera menanganinya. Tidak.
Biarkan Zikang yang menanganinya, tapi mereka adalah keluarga Zikang. Kamu dengarkan baik-baik. Kerabat Zikang hanyalah Wenli dan saya. Ya, Ayah. Ayah, di mana ayah? Ayah, apakah ayah di sana? Enya, jangan merusak bisnis saya. Ayah. Ayah, apa yang terjadi padamu ayah? Jangan menakutiku ayah. Ayah. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Dia sudah jatuh dari lantai atas 2 kali. Organ dalamnya telah terluka. Selain itu, dia memuntahkan darah karena kecemasan yang ekstrem. Tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Dia harus dirawat di rumah sakit untuk pemulihan yang tenang. Dia tidak boleh terkena stimulasi atau bahaya lebih lanjut. Jika tidak, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ayah. Ayah jelas sangat sehat sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lihat dirimu sekarang. Miskin dan cacat. Tidak memiliki apa-apa. Tapi Wenli, istri orang terkaya di kota ini, dihormati oleh semua orang. Zikang adalah tuan muda Gu Corporation yang pertama. Masa depannya tidak terbatas. Dan semua ini adalah apa yang saya sediakan. Apa yang mungkin bisa kamu berikan padanya? Bahkan jika kamu berusaha sekuat tenaga, apa yang bisa kamu berikan kepada mereka, itu bahkan tidak 1/10 sempurna dari milikku. Saya beritahu kamu, Wenli adalah keturunan dari tabib bijak keluarga Ji. Hanya saya yang bisa memaksimalkan nilainya. Mengikuti orang tidak berguna sepertimu. Dia bukan siapa-siapa. Jika kamu tidak ingin putrimu mati, maka menghilanglah selamanya. Si Yuan. Ayah sudah sadar. Ayo kita pergi dari tempat ini. Tidak, ayah. Dokter bilang ayah harus dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. Ayah tidak boleh keluar rumah sakit. Tinggalkan kota ini. Rumah sakit. Dimanapun sama saja. Ayah, kita baik-baik saja tinggal di sini. Kenapa kita harus pindah ke kota lain? Kamu. Mengapa kamu banyak bertanya? Apakah kamu akan mendengarkan ayahmu atau tidak? Ayah tolong jangan marah. Aku akan mendengarkan ayah. Kemanapun ayah pergi, aku akan ikut. Aku tidak akan pernah berpisah dari ayah. Sekarang. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu sekarang juga. Kita segera pergi. Nyonya Gue, uji klinis untuk kelompok obat ini telah sangat efektif. Atas nama semut, pasien yang telah disembuhkan. Terima kasih. Direktur Anda terlalu baik. Ini adalah kewajiban kami. Jika tidak ada lagi yang lain, maka saya pamit. Nyonya Gu tolong jaga diri. The film was translated and Dia narrated sekarang by adalah M Nyonya Media. Gu yang glamor. Dan aku. Tidak pantas untuknya. Ayah, di bagian mana ayah merasa tidak enak? Ayah, aku akan membawa ayah kembali ke dokter. Tidak perlu. Kita akan pulang. Ayah, apakah ibu masih marah? Zikan, ibumu ingin menceraikanku. Karena Lin Yong itu. Apel, Lin Yong itu hanyalah orang aneh yang menjijikan. Apakah ibu sudah gila? Saya akan pergi bertanya padanya. Tunggu Zikang.
Bagaimanapun kamu adalah putra kandungnya. Bagaimana bisa dia mengungkit hal seperti ini padamu? Tapi kamu tidak bisa. Lupakan saja. Nah, jika ibumu bersikeras menceraikanku, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Siapapun yang berani menyakiti orang tua saya, akan saya bunuh. Apakah Direktur Gu membimbing tuan muda untuk menyakiti orang? Mina asisten Ji Wenli. Tapi kenapa orang terkaya yang bermartabat melawan seorang kontraktor? Lupakan saja. Mari kita tangani dulu masalah yang diinstruksikan Nyonya. Saya bisa kembali dan mendiskusikan detailnya saat saya punya waktu. Ayah, apakah ada barang lain yang ingin ayah bawa? Kebakaran hebat saat itu. Membakar semua kenangan keluarga kita. Mari kita anggap saja kebakaran lain telah terjadi. Kita tidak menginginkan apapun di sini. Wenli. Mulai sekarang kamu bisa menjadi nyonya kayamu. Dan putranya tetap menjadi tuan muda yang kaya. Aku hanya ingin melindungi putri kita. Ayah, ayo kita pergi. Siapa kalian semua? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian lakukan itu ilegal. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apakah ada orang di sana? Nyonya, ini tidak baik. Sepertinya ayah dan anak ini mungkin mengalami masalah. Apakah Zikang pergi mencari masalah dengan mereka? Mereka telah menghilang. Sepertinya mereka dibawa pergi secara paksa. Apakah itu tuan muda? Saya belum tahu. Pasti itu Zikang. Segera kirim orang untuk mencari. Kita harus menemukan mereka. Anak ini benar-benar dimanja tanpa batas. Zikang. Dulu saat ibu meninggalkanmu di keluarga Gul, apakah ibu salah? Saya ingat 18 tahun yang lalu, Nyonya memiliki seorang suami dan seorang putri. Tuan muda juga terlibat dengan orang itu. Direktur Gu menyuruh tuan muda untuk menyakiti pasangan ayah dan anak itu seperti ini. Mungkinkah itu mereka? Jika benar itu mereka, tuan muda sedang menganiaya ayah kandung dan saudara perempuannya sendiri. Ini adalah pelanggaran yang tak termaafkan, tidak bisa ditoleransi oleh hukum langit. Ambil kedua sampel ini. Ayah. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Itu kamu. Kamu perintahkan, mengaku di depan media, bahwa aku bertanggung jawab atas segalanya. Apalagi yang kamu inginkan, apakah kamu mencoba untuk puas hanya setelah melihat kami mati? Si Yuan, jangan bicara seperti itu kepada tuan muda. Ayah, jelas dia pelakunya. Kamu, mengapa kamu memukulnya? Tidakkah kamu tahu dia adalah? Siapa dia? Lanjutkan katakan. Aku tidak bisa mengatakannya. Jika tidak Direktur Gu, tidak akan melepaskan si Yuan. Kamu tidak berani mengatakannya ya? Biar saya beritahu. Kecuali dia adalah kakak kandung saya. Tapi sayangnya kakak kandung saya sudah meninggal. Jadi meskipun kamu adalah Raja Surga, saya tetap akan memukulmu tanpa ragu. Dia adalah saudara kandungmu. Tuan muda Gu, apa yang ingin kamu lakukan pada kami hari ini? Katakan padaku jika bukan, karena kalian berdua. Ibu saya tidak akan menceraikan ayah saya. Katakan padaku, bagaimana saya harus membunuh kalian berdua? Apa yang kamu katakan?
Dia ingin bercerai. Ayah, ayah, Ekspresi apa itu? Apakah kamu berharap ibu saya bercerai? Apakah kamu ingin kawin lari dengan ibu saya? Lihat penampilanmu. Apakah kamu pantas untuk ibu saya? apakah kamu sakit? Perceraian orang tuamu, apa hubungannya dengan ayahku? Ayahku bahkan tidak mengenal ibumu. Ayah saya memberitahu saya secara pribadi. Ibu saya bercerai karena dia. Ayah saya tidak akan berbohong kepada saya. Mengapa dia memberitahu si Kang hal-hal ini? Dia melakukannya dengan sengaja. Cepat bawa aku menemui ibumu. Aku harus menemuinya. Kamu berani mengganggu ibu saya. Kalau begitu mati saja sana. Ayah, The film was translated and narrated by M Media. ayah, ayah. Dia adalah ayah kandungmu. Ayah. Ayah. Ayahku tidak bisa berenang. Aku mohon, biarkan aku turun dan menyelamatkan ayahku. Ayah bangun dan lihat aku. Ayah. Siapa yang menyuruhmu menyelamatkannya? Jangan berpikir hanya karena kamu orang kepercayaan ibuku. Aku tidak berani menyentuhmu. Ayah. Begitu dia memuntahkan airnya, dia akan baik-baik saja. Namun cedera di perutnya parah. Dia tetap harus segera dilarikan ke rumah sakit. Ayah, bertahanlah sedikit lagi. Kita akan segera ke rumah sakit. Tunggu. Jelaskan semuanya. Atau tidak ada yang boleh pergi kemanapun. Bagaimanapun, ini adalah nyawa manusia. Cara Anda melakukan ini, Nyonya akan sangat marah saat dia tahu. Sejak kecil, aku selalu melakukan apapun yang aku mau. Ayah selalu mendukungku. Apa pentingnya jika sepotong sampah mati? Mengapa? Mengapa dia membesarkan si Kang menjadi seperti ini? Ayah, Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa maksudmu dengan itu? Yao. Ini menyangkut latar belakang Tuan Muda. Seharusnya saya melapor kepada Nyonya terlebih dahulu. Aku tahu ayah mengatakan ini untuk menyelamatkan ayahku, tapi aku adalah satu-satunya putri ayahku. Dia tidak pernah punya anak laki-laki. Saya mohon tolong jelaskan padanya dengan cepat. Ayah saya akan meninggal jika tidak segera dibawa ke rumah sakit. Dia benar. Saya hanya mengatakannya untuk menyelamatkan seseorang. Mari kita selamatkan dia dulu, Tuan Muda. Jika terjadi sesuatu padanya, Tuan Muda, saya jamin, Anda pasti akan menyesalinya. Sampang. Jika dia mati ya mati saja. Beraninya dia menyebabkan orang tuaku bercerai. Jika aku membiarkannya berjalan keluar dari sini hidup-hidup hari ini, maka namaku bukan Gu Zikang. Baiklah. Kamu memaksa saya. Lihatlah sendiri, di dalam sini ada laporan tes DNA antara Anda dan Tuan Lin. Si Kang, Ibu, apa yang kamu lakukan? mengapa ibu ada di sini? Sepertinya 18 tahun yang lalu, aku benar-benar salah. Akulah yang menyakitimu. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku melindungimu dan pernikahan ayahku melindungi keluarga ini. Cukup, ini adalah masalah antara ayahmu dan aku. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Saya mohon, tolong berhenti menyusahkan ayah saya. Ayah dan saya akan pergi jauh dan tidak akan pernah kembali. Jika kalian ingin memukul seseorang, pukul saja saya. Saya yang memohon kepada ayah untuk mengerjakan PR saya. Mohon ibu, lepaskan ayah. Jika ibu ingin memukul seseorang, pukul saja saya. Dia adalah si Yuan.
Ayah, cepat, The film was cepat bawa dia ke rumah translated sakit. and Baik, Nyonya. narrated by M Ayah. Media. Hasil tes DNA itu. Keluarkanlah. Bagaimana ibu tahu? Aku membesarkanmu. Aku mengerti kamu. Kamu masih berjuang. Apakah akan memberitahu ibumu atau tidak bahwa ayah kandungmu masih hidup bukan? Kalau begitu, aku benar-benar bukan anak kandung ibu. Zikan. Selama 18 tahun terakhir, aku telah membiarkanmu menikmati semua kejayaan dan kekayaan. Saat kamu sakit, akulah yang membawamu ke rumah sakit. Saat kamu pergi ke sekolah, aku secara pribadi mengantarmu pergi dan pulang. Untuk ulang tahunmu, aku memesan seluruh hotel terbaik di kota. Membiarkan semua orang berkuasa dan berpengaruh merayakan ulang tahunmu bersamamu. Dan apa yang bisa dilakukan ayah kandungmu? Lakukan. The film was Apa yang bisa dia translated berikan and padamu narrated hanyalah by kotoran M Media. dan kehidupan di kasta terendah. Apakah menjadi kandun atau bukan? Masih penting. Selama tahun-tahun ini, kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan, segala yang kamu dambakan. Berapa banyak orang yang bersaing, berebut untuk menjilatmu. Itu semua karena kamu adalah Tuan Muda Gu Corporation Pharmaceuticals. Adalah putra dari Gu Yanshang. Berpikirlah dengan hati-hati. Jika kamu kehilangan identitas ini, maka kamu hanya bisa ditindas oleh orang lain. Sama seperti caramu menindas orang lain. Apakah kamu ingin menjalani kehidupan seperti ini? Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak ingin ditindas oleh orang lain. Selama ibumu tidak tahu mereka masih hidup, dia tidak akan meninggalkan kita. Dan kamu adalah satu-satunya putra Gu Yanshang seumur hidup ini. Aku sekarang akan mentransfer semua saham Gu Corporation Pharmaceuticals kepadamu. Dan 3 hari kemudian, di konferensi peluncuran obat baru, aku akan mengumumkan perjanjian ini ke publik. Wenli mengira kamu sudah lama meninggal. Zikan juga tidak tahu bahwa dia memiliki seorang ayah yang memalukan sepertimu. Kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Jika kamu tidak ingin putrimu mati, maka menghilanglah selamanya. Ayahku sendiri yang mengatakannya padaku. Ibuku menceraikannya karena dia. Ayahku tidak akan berbohong padaku. Sejak kecil, aku selalu melakukan apapun yang aku mau, dan ayah selalu melindungiku. Apa masalahnya jika sepotong sampah mati? Apakah ayah baik-baik saja? Saya akan pergi mencari dokter. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Saat aku tidak sadarkan diri. Apakah keluarga Gu mengirim seseorang ke sini? Nyonya Gu itu sudah menunggu lama, bersikeras ingin menemuimu. Saya sudah mengusirnya. Kamu. Gu Zikang itu benar-benar orang gila, psikopat, seorang ibu yang bisa membesarkan anak seperti itu tidak mungkin orang baik. Diam. Ayah. Mengapa ayah memukul saya? Aku minta maaf si Yuan. Ini kesalahan ayah. Ayah seharusnya tidak memukulmu. Jangan marah pada ayah. Ayah. Di ruang ganti, apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Gu itu, siapa dia? Mengapa anaknya mengatakan orang tuanya? Karena kamu ingin bercerai. Kamu ingin pergi dari sini. Apakah itu juga karena wanita itu? Nama wanita. Itu. Ji. Wen. Le. Ayah. Apa yang ayah katakan?
Wanita itu, bagaimana mungkin dia memiliki nama dan marga yang sama dengan ibu? Itu hanya kebetulan kan? Si Yuan. Berikan ponselku. Ini? Ibu? Nah. Apakah kamu baik-baik saja? Bicara soal konferensi peluncuran obat baru, ada sesuatu yang harus ibu katakan padamu. Ibu ada apa? Mengapa ibu bersikap misterius? Sikang, obat baru ini berasal dari keluarga kakek dari pihak ibumu. Ini adalah resep yang diwariskan, turun-temurun sebuah resep langka. Ini bisa mengatasi penyakit-penyakit sulit yang teknologi medis saat ini tidak bisa atasi. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Bu, aku tahu ini. Ibu memberitahuku. Ayah berjanji untuk tidak menetapkan harga tinggi untuk obat ini, memastikan setiap orang biasa mampu membelinya. Hanya saat itulah ibu setuju untuk merilis resepnya. Tapi sekarang, banyak kekuatan asing mengincar resep ini, berharap untuk merebutnya bagi diri mereka sendiri. Berjanjilah pada ibu, jika ibu sudah tidak ada lagi, kamu harus menjaga resep kakekmu dengan baik. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkannya menjadi alat bagi orang kaya untuk menumpuk kekayaan. Ibu jangan khawatir. Meskipun aku tidak mengerti urusan perusahaan, aku tahu prinsip utama tentang benar dan salah yang ibu ajarkan padaku. Itu bagus. Ingat ini. Darah yang mengalir di nadimu adalah darah keluarga Ji. Kamu sama sekali tidak boleh melakukan apapun yang merusak reputasi keluarga Ji. Ayah, apakah ayah yakin dia benar-benar ibu? Mungkinkah dia hanya mirip? Aku yakin. Dia adalah ibumu. Di punggungnya. Di titik ini. Ibumu memiliki bunga plum yang khas. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tidak mungkin salah. Benar. Saya ingat ibu memiliki tanda lahir bunga plum di bahu punggungnya. Tapi ibu jelas masih hidup. Mengapa ibu tidak datang mencari kami? Apakah dia benar-benar hanya ingin menikahi orang kaya dan meninggalkan kita? Tidak mungkin. Ibumu tidak akan melakukan itu. Kebakaran besar saat itu. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Ibumu tidak melihat jasad kami. Jadi dia tidak akan mudah percaya bahwa kami sudah meninggal. Itulah mengapa aku harus menemuinya. Aku perlu bertanya dengan jelas padanya tentang apa yang terjadi saat itu. Ini semua salah saya. Hari itu di rumah sakit. Jika saya tidak mengusirnya, mungkin saja semua hal ini bisa diklarifikasi. Sekarang dia adalah nyonya kaya dengan begitu banyak pengawal yang melindunginya. Dan anak laki-lakinya itu sangat membenci kita. Kita pasti tidak akan bisa menemuinya lagi. Masih ada kesempatan. Selama dia adalah ibumu, kita pasti akan memiliki waktu untuk bertemu lagi. Ayo kita masuk dan beristirahat dulu. Itu benar-benar dia. The film Kamu was meludah darah. translated Kamu and dalam bahaya besar narrated by seperti M ini. Media. Cepat pergi ke rumah sakit. Pergi, tidak. Begitu saya pergi ke rumah sakit, Guyan Xiang akan mengetahuinya. Sebelum saya bertemu nyonya, saya tidak boleh ditemukan olehnya. Bukankah kamu anggota keluarga Gu? Mengapa kamu takut pada Guyan Xiang? Karena saya menemukan rahasianya yang tidak terkatakan. Apakah ini terkait dengan Wenlei? Ya. Kebakaran yang menimpa keluargamu saat itu dilakukan oleh Guyan Xiang. Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Kebakaran itu, siapa yang menyebabkannya? Itu adalah Guyan Xiang. Keluarga Gu. Mereka menjual obat.
Siapapun yang mendapatkan resep yang kuat, orang itu bisa mengembangkan perusahaan. Dulu keluarga Gu sedang bertikah secara internal. Dia sedang diburu oleh putra tertua keluarga Gu saat itu, dan diselamatkan oleh nyonya. Wenli adalah keturunan dari Tadip Bijak keluarga Ji. Dia memiliki resep yang ditinggalkan oleh Tadip Bijak. Dia melakukannya untuk mendapatkan resep itu. Dia membakar saya dan ayah hingga tewas, dan menculik ibu serta adik laki-laki saya. Ini adalah tindakan membalas budi dengan kejahatan. Benar-benar tidak punya hati nurani. Siapa di sana? Sikap. Aku tidak menyangka ibu benar-benar bersekongkol dengan mereka. Sekarang setelah kamu tahu, apa yang akan kamu lakukan? Melaporkan saya pada Gu Yanxian, atau membunuh saya untuk membungkam saya? Ibu memfitnah ayah, menuduhnya melakukan pembunuhan dan pembakaran. Jangan berpikir aku tidak berani. Dulu kamu adalah tuan muda tertua keluarga Gu, berkuasa dan berpengaruh, dan saya tidak berani melakukan apapun. Tapi sekarang setelah kamu mendengar kebenarannya, dan kamu masih memanggil musuhmu ayah, ini benar-benar The film tidak was berbakti. translated Sikap. and Kakakmu. narrated by Dia N tidak Media. bermaksud begitu. Jangan biarkan tangan kotormu menyentuhku. Aku hanya mengakui satu orang yang telah menunjukkan padaku kebaikan membesarkanku sebagai ayahku. Apa yang salah dengan itu? Selama bertahun-tahun ini, saat aku menangis, lelah atau terluka, atau sakit, selalu dia yang berada di sisiku. Di mana ibu saat itu? Dia melindungi dan merawatku dalam segala hal, 100 kali 10.000 kali lebih baik daripada ibu kerabat biologisku. Kamu mengakui seorang pencuri sebagai ayahmu. Dulu, dialah yang membakar rumah kita, dan kamu masih melindunginya. Itu adalah keluarga ibu, bukan keluargaku. Aku tidak pernah tinggal di sana bahkan untuk 1 hari pun. Apa yang kamu katakan? Beraninya ibu berdiri di posisimu dan menuduhku. Ibu melakukan pemerasan moral padaku. Jika 18 tahun, kebaikan pengasuhan dinegasikan oleh satu kalimat dari ibu. Kamu benar-benar orang yang tidak punya hati. Kamu benar. Ini aku. Aku tidak pernah membesarkanmu 1 hari pun. Aku tidak punya hak untuk mengakuimu sebagai putraku. Aku hanya ingin memohon padamu satu hal. Bisakah kamu membawaku untuk menemui ibumu? Mustahil. Selama saya ada di sini, lupakan saja keinginanmu untuk menemui ibu saya. Saya sarankan kamu untuk segera pergi. Jika ayah saya tahu, tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Dia benar. Ayah, meskipun dia adalah anakmu, itu tidak sepadan untuk kamu bela. Itu adalah orang itu yang saat ia paling membutuhkan pendampingan, memberikan segalanya untuknya. 18 tahun kasih sayang yang tulus. Bagaimana kamu bisa berharap dia melepaskannya begitu saja hanya karena kamu yang minta? Tapi masalah ini, apakah akan berakhir begitu saja? Apakah kita benar-benar tidak akan mencari ibu lagi? Saya punya cara. Direktur gue, Han Likor, Ini adalah hari yang istimewa. Kamu juga harus berpakaian rapi, berdiri di samping ibu. ini pertama kalinya saya mengenakan pakaian seformal ini. Ibu, keberhasilan riset dan pengembangan obat baru. Apakah itu sebabnya ibu begitu bahagia? Ibu merasa bahagia. Itu karena hari ini adalah peringatan 25 tahun pernikahan Kakyong dan ibu. Peringatan 25 tahun. Ini sudah menjadi keinginan ibu selama bertahun-tahun. Tentu saja aku bahagia. Ibu, lalu, bagaimana jika saya katakan, ayah mengalihkan semua sahamnya di Gu Corporation Pharmaceuticals kepada saya? Apakah ibu akan sebahagia sekarang? Apa katamu? Ayah sendiri yang mengatakannya, bahwa mulai sekarang semua aset Gu Corporation Pharmaceuticals hanya milik saya. Ibu, bukankah ini berarti ayah sangat mencintai saya? Dan juga sangat mencintai ibu. Mengapa ayahmu melakukan ini? Apalagi yang dia katakan padamu? Ibu, bukankah ibu berharap ayah akan mengalihkan sahamnya kepada saya? Kamu adalah satu-satunya putranya. Dia bersedia memberikannya kepadamu. Mungkin dia benar-benar menyukaimu. Tapi ibu terlihat seperti tidak bahagia sama sekali. Ibu, apakah ibu benar-benar akan menceraikan ayah? Ini adalah sesuatu antara ayahmu dan ibu. Dia membesarkanmu dan menunjukkan kebaikan padamu. Terlepas dari apakah kami bercerai atau tidak, kalian berdua akan selalu menjadi ayah dan anak. Ini berbeda ibu. Tanpa ibu, rumah ini tidak akan terasa seperti rumah lagi. Sikang, Ibu,
Jangan bicarakan ini lagi. Bukankah sebelumnya ibu pernah bilang bahwa saya punya kakak perempuan yang sudah meninggal? Orang seperti apa dia? Saat dia meninggal, dia baru berusia 5 tahun. Dia lincah, banyak bicara, dan juga usil. Pikirannya juga sangat cerdas. Dia selalu mendapat nilai sempurna. Hanya saja kepribadiannya sedikit keras kepala. Saat berdebat, dia sama sekali tidak mau mengaku kalah. Jika perdebatan memanas, dia bahkan akan memukul orang. Telapak tangannya yang kecil terasa sakit saat dia memukulmu. Sebelumnya, kamu adalah tuan muda keluargaku, berkuasa dan berpengaruh. Saya tidak berani melakukan apapun, tapi sekarang kamu sudah mendengar kebenarannya, dan kamu masih memanggil musuhmu ayah. Kamu benar-benar pemberontak dan tidak berbakti. Itu sangat menyakitkan. Ibu. Lalu bagaimana dia? Meninggal. Awalnya, keluarga kita hidup dengan bahagia. 2 perampok membobol The rumah film was kita translated and melukai kita. narrated by M Media. dan membakar rumah itu. Ayahmu kebetulan lewat dan hanya sempat menyelamatkanku. Kakak perempuanmu dan mantan suamiku. Keduanya terkubur dalam kebakaran besar itu. Pembunuhnya bahkan belum ditemukan sampai sekarang. Ibu benar-benar tidak tahu apa-apa. Ibu. Apakah ibu masih merindukan mantan suami ibu? Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Tidak ada. Bukankah ibu bilang di rumah sakit tadi bahwa saya hampir dewasa dan ada hal-hal yang harus saya ketahui? Ada apa? Ibu tidak mau memberitahu saya sekarang. Dia adalah orang yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup ini. Jika bukan karenamu saat itu, ibu sudah mengejarnya sejak lama. Ibu. Saya tahu. Terima kasih sudah memberitahu saya. Sikang, ada apa denganmu hari ini? Tidak ada. Hanya saja. Saya tiba-tiba mengerti perasaan ibu. Beberapa hal sudah saya terima. Ibu. Apapun yang ibu lakukan, anak ibu akan selalu mendukung ibu. Anak ini, mengapa dia bertingkah aneh hari ini? Bolehkah saya melihat surat undangan Anda? Surat undangan, saya lupa membawa surat undangannya. Tanpa surat undangan, jangan harap bisa masuk. Tanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan muda, aku tidak peduli siapa mereka berdua. Biar saya beritahu. Kunci mobil saya hilang. Cepat cari untuk saya. Jika kalian tidak bisa menemukannya, saya peringatkan. Hotel kalian mencuri mobil saya. Tuan muda, saya tidak akan berani menyentuh mobil Anda. Saya akan segera mengumpulkan semua staf. Dan kami pasti akan membantu Anda menemukannya. Bagaimanapun dia adalah ayah angkat saya. Saya tidak bisa mengungkapnya sendiri. Saya tidak menyangka. Dia benar-benar akan menjadwalkan konferensi pers hari ini. Ayah, hari apa ini? Hari ini adalah ulang tahun pernikahan ke-25 saya dan ibumu. Ayah, ibu mengadakan acara penting untuk hari ini. Bukankah itu berarti dia tidak pernah melupakanmu? Dia pasti tidak tahu hal-hal yang telah dilakukan Gu Yansan. Dia pasti belum melupakan kita. Tapi ibu, mengapa dia belum datang mencari kita? Dia pasti mengira kita sudah mati. Sama seperti kita mengira dia dan adik laki-laki kita sudah mati. Si Yuan, ayah punya firasat. Hari ini adalah hari kita bersatu kembali dengan ibumu. Sudah 18 tahun, keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Benar ayah, mengapa Lino belum datang? Bukankah dia bilang dia akan bersama kita? Dia menghilang begitu saja setelah masuk ke hotel. Dia bilang dia punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Dia meminta kita untuk tidak mengkhawatirkannya. Tapi dia terluka. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya saat sendirian. Lihat, Direktur Gu dan Nyonya Gu telah tiba. Terima kasih semuanya, karena telah datang ke industri Gu Corporation Pharmaceuticals untuk menghadiri konferensi peluncuran obat baru kami. Obat baru ini berhasil dikembangkan. Aku harus berterima kasih kepada istriku, Nyonya Ji Wenli. Selama 18 tahun terakhir ini, istriku selalu berdedikasi pada penelitian dan pengembangan obat baru. Ibumu berkata saat itu.
bahwa resep keluarga Ji bisa menyembuhkan banyak penyakit sulit dan rumit. Biaya penelitian dan pengembangannya sangat tinggi, dan kesulitannya luar biasa. Ibumu tidak mau mengungkapkannya, justru karena dia takut resep itu akan diincar. Dan juga takut bahwa setelah obatnya dirilis, itu tidak akan bermanfaat bagi rakyat kecil, melainkan menjadi alat bagi kelas atas untuk mengejar ketenaran dan keuntungan. Tapi ayah, lalu mengapa ibu bersedia mengeluarkannya sekarang? Mungkin, seseorang telah menghilangkan kekhawatirannya atau menawarkan syarat yang tidak bisa dia tolak. Si Yuan, jika orang itu benar-benar mewujudkan impian ibumu, hal-hal yang terjadi sebelumnya, bukankah seharusnya kita berhenti mengejarnya? Bagaimanapun, mereka benar-benar melakukan sesuatu yang hebat dan bermanfaat bagi negara dan rakyat. Dan bagi saya sekarang, saya sudah cacat, dan saya tidak bisa memberikan apapun pada ibumu. Saya tidak boleh menjadi beban baginya. Tidak, ayah, bukan seperti itu. Sekarang, aku umumkan hal terpenting hari ini. Saya Gui Yanshang akan mengalihkan seluruh saham saya di Gu Corporation Pharmaceuticals kepada putra satu-satunya saya, Gu Zikang. Yansang, tunggu sebentar mengenai masalah ini. Saya sudah memutuskannya. Lagi pula, saya tidak akan pernah menyesalinya. Kalian adalah wanita-wanita yang paling saya cintai dalam hidup ini. Dan Zikang adalah putra satu-satunya kita. Aset saya, cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Tapi, Wenli, mengenai saya akan mengajari Zikang secepat mungkin cara menangani urusan perusahaan. Dengan begitu, saya akan punya lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Dulu saya sibuk dengan pekerjaan, dan saya berutang padamu. Saya akan menebusnya sepenuhnya selama sisa hidup saya. Direktur Gu benar-benar suami yang teladan. Ya, saya dengan Nyonya Gu sedang menjalani pernikahan kedua untuk bertemu pria yang baik seperti Direktur Gu. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang sangat bajik di kehidupan sebelumnya. Cintanya pada Wenli tidak kalah dengan cintaku. Dalam kondisiku saat ini, apa hak saya untuk berdiri di sisinya? Zikang, masih beberapa bulan lagi sebelum berusia 18 tahun, perjanjian pengalihan saham ini akan ditandatangani olehmu, ibunya. Kenapa kamu masih berdiri di sana terpaku? Cepat tanda tangani. Tepat sekali. Ini adalah berkah yang luar biasa. Tuan muda lain dari keluarga kaya yang menginginkan bagian dari kekayaan keluarga harus berjuang mati-matian dengan saudara mereka. Direktur Gu memberikan semuanya kepada dia, namun dia malah bersandiwara. Nyonya, perjanjian itu tidak boleh ditandatangani. Lina, Direktur Gu, Anda tidak perlu melihat asisten Wang. Saya hidup bukan karena dia menunjukkan belas kasihan, tapi karena saya beruntung. Hanya saat itulah saya punya kesempatan untuk melihat Nyonya hidup. Apa yang telah kamu lakukan? Lina, kamu mengkhianati rahasia perusahaan, dan kamu masih di sini, mengganggu usaha Nyonya. Tangkap dia. Nyonya, perjanjian itu bukan. Apakah kalian semua sudah mati? Tangkap dia. Berhenti. Biarkan dia menyelesaikan bicaranya. Kamu bilang ini, bukan? Perjanjian pengalihan saham. Lalu apa ini? Itu adalah perjanjian untuk mentransfer formula obat keluarga Ji kepada keluarga Ji. Hanli Corporation dari Waguo mentransfer formula obat Anda untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang kepada Hanli Corporation dari Waguo untuk mencapai tujuannya yang tidak terkatakan. Tertulis jelas hitam di atas putih. Tertulis dengan sangat jelas. Kamu benar-benar ingin menipuku agar menandatanganinya. Apa salahnya mengalihkannya? 10 miliar dolar AS. 10 miliar dolar AS. Dengan uang ini, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Hidup seperti Wenli. Bukankah kamu menginginkannya? Jika formula obat ini jatuh ke tangan mereka, ini akan menjadi alat bagi orang kaya untuk mencari uang. Keluarga biasa, bahkan jika harus bangkrut, itu tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Itu bukan tujuan awal Ji Pharmaceutical. Mengapa kamu harus melakukan ini? Ini adalah tujuannya mendekatimu 18 tahun lalu. Suara ini. Kak Yong. Kamu dan si Yuan masih hidup. Putriku dan aku, kami berdua masih hidup. Ibu, saya pikir saya tidak akan pernah melihat ibu lagi. Apakah aku sedang bermimpi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu seseorang dengan jelas melihat jasad kalian. Siapa yang memberitahumu ada jasad? Itu dia bukan? Saya sangat menyesal tidak melihatmu mati dengan mata kepala saya sendiri saat itu. Mengapa? Aku menyelamatkan nyawamu saat itu. Mengapa kamu membalas kebaikan dengan kebencian? Karena dia mengincar formula obatmu. Karena kamu bisa membantunya mendapatkan identitas pewarisku. Membalas kebaikan dengan kebencian.
Kamu menyakiti orang-orang yang kucintai. Kamu menipuku dengan begitu kejam. Tuan Gue, seseorang melaporkan Anda atas pembunuhan dan pembakaran, berkolusi dengan negara asing, mencoba menjual formula obat rahasia negara. Ikutlah bersama kami sebentar. Wenli, percaya atau tidak, saya benar-benar berpikir untuk menghabiskan hidup saya bersamamu. Tapi aku tidak pernah memikirkan hal itu. Baiklah, konferensi pers hari ini berakhir di sini. Semuanya harap bubar. Wenli. Kami akhirnya menemukanmu. Ibu, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Kita tidak akan berpisah. Ya. Dan si Kang The juga. film was translated and Benar. narrated by M. Di mana Media. si Kang?